warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat kepada Pak Wilky sebagai salah satu dosen mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia. Dan kepada teman-teman yang saya cintai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Adi Asadul Amin dengan NIM 2109260, dan yang selanjutnya ada Diran Rohmah dengan NIM 2109321, dan yang selanjutnya ada Plisa Fatia Arabila dengan NIM 2109349. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah dikaji beberapa minggu yang lalu dengan judul Pendidikan Karakter Saintifik dalam Pembelajaran Fisika. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada presentasi yang pertama, yaitu Diranul Rohmah. Waktu dan layar dipersilakan. Baik teman-teman semua, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai karakter saintifik pada pembelajaran fisika. Akan tetapi sebelum melaju lebih jauh kepada karakter saintifik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui makna dari karakter itu sendiri. Ketika seseorang ditanya apa itu karakter, yang terlintas pada benak kita adalah watak, sifat, kepribadian, atau tabiat seseorang. Hal tersebut juga diungkapkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga pendapat berbagai ahli. Karakter bisa dibilang sebagai sesuatu yang hampir permanen karena ada dengan sendirinya dan merupakan buah hasil dari berbagai faktor. Contohnya adalah lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karakter merupakan sesuatu hal yang sangat melekat pada diri kita sehingga dibutuhkan suatu niat yang ekstra bagi kita ketika kita ingin mengubahnya menjadi lebih baik. Selebihnya, karakter merupakan internalisasi nilai-nilai moral yang mendasari pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Lalu, urgensi dari karakter. Sebagaimana dijelaskan di dalam slide sebelumnya, menurut Sigmund Freud, karakter ini mendasari pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Di sisi lain juga Setia Furkonholik pernah berkata bahwa perilaku ini dapat menentukan nasib kita ke depannya, sehingga dari sana, dari dua pemikiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa karakter bisa menentukan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Lalu, selain itu, urgensi karakter juga tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, bahwa karakter ini diharapkan mampu mewujudkan akhlak yang mulia, memiliki moral yang kuat, etika, berbudaya, dan adab berdasarkan filsafat Pancasila. Makna sains. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains didefinisikan sebagai suatu ilmu yang memiliki keterikatan dengan kehidupan manusia. Hakikat sains harus memiliki sifat logis atau masuk akal, rasional, objektif, dan empiris. Maka dengan demikian, karakter sains atau karakter saintifik adalah suatu sikap sebagai aktualisasi sains yang dimiliki oleh seseorang. Sikap tersebut meliputi sifat logis atau masuk akal yang berarti hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan dalam segi bahasa, rasional yang berarti kemampuan kognitif untuk dapat membedakan antara yang benar dan salah dalam kenyataan, objektif yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya, real tanpa adanya pendapat atau pandangan pribadi, dan empiris yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan serta bisa diamati oleh indera manusia. Karakter saintifik dalam pembelajaran fisika. Fisika adalah bagian ilmu pengetahuan alam untuk mengembangkan sikap karakter peserta didik. Hal ini karena produk sains tumbuh dengan sangat pesat. Proses tersebut dapat ditransferkan dengan efektif dalam bidang lain, mencakup nilai, sikap, dan moral. Fisika berkaitan dengan studi sistematis tentang alam, sehingga fisika tidak hanya penguasaan kumpulan pengetahuan dalam bentuk fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Melalui mata pelajaran fisika diharapkan menjadi wahana bagi peserta didik untuk mengenal diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek untuk mengembangkan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Einstein menekankan bahwa penggunaan metode dalam pengembangan fisika bersiklus diawali dan diakhiri dengan fakta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa makna dalam mengembangkan pola pikir, dalam menjelaskan, dalam memprediksi, dalam mengontrol, serta dalam memelihara. Baik, untuk pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang manfaat karakter saintifik dalam pembelajaran fisika. Yang pertama, mata pelajaran fisika perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Artinya, karakter-karakter saintifik yang dipaparkan di atas perlu kita terapkan dalam hal ini. Tujuannya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Artinya, fisika tidak hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran fisika dilaksanakan melalui penelitian ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap secara ilmiah. Artinya karakter saintifik tidak akan terlepas dari pembelajaran fisika ini, serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting kecakapan dalam berkehidupan. Sehingga sains sebagai salah satu ilmu pengetahuan, dalam hal ini fisika yang terdiri dua hal, yaitu produk dan proses. Sementara produk IPA terdiri dari fakta, konsep, dan fakta. Sedangkan proses IPA meliputi keterampilan dan sikap ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan fisika. Cukup sekian hasil presentasi karya tulis ilmiah kelompok kami. Untuk sesi yang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan ditampilkan dalam bentuk video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazki Damayanti dari Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya, apakah karakter saintifik saja sudah cukup untuk mengatasi turunnya karakter bangsa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab apakah karakter saintifik ini sudah cukup. Jawabannya adalah tidak tentunya. Mengapa? Karena kebetulan kami berasal dari rumpun sains, sehingga kami mengkolaborasikan antara sikap ilmiah dengan pendidikan karakter, sehingga terciptalah pendidikan karakter saintifik melalui pembelajaran fisika. Jauh daripada itu, kita juga bisa mengkolaborasikan suatu rumpun ilmu dengan pendidikan karakter, sehingga nanti terciptalah pendidikan karakter yang baru. Contohnya adalah bidang keagamaan yang merupakan aktualisasi dari poin pertama Pancasila, sehingga ditegaskan kembali bahwa karakter saintifik ini belumlah cukup. Karakter ini bisa menjadi salah satu untuk menjembatani menurunnya karakter bangsa. Akan tetapi juga karakter ini dibutuhkan penyeimbang, yaitu karakter lain, sehingga nantinya seseorang memiliki berbagai karakter dari berbagai rumpun ilmu yang bisa menjadi suatu keanekaragaman karakter masyarakat Indonesia. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk video juga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Nurani Siparaga, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Izin bertanya, bagaimana penerapan karakter saintifik untuk siswa pada saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Saya akan menjawab dengan pertanyaan, bagaimana penerapan karakter saintifik untuk siswa pada saat pandemi? Jadi, langkah-langkah pendekatan saintifik itu terdapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, sepenuhnya tetap dapat dilaksanakan dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring pada masa pandemi ini.
Jika biasanya siswa selalu mengandalkan guru untuk bertanya tentang hal yang tidak diketahui, maka dengan pembelajaran daring, siswa dapat belajar atau bertanya kepada orang tua maupun melakukan browsing di internet. Selanjutnya bisa melakukan dengan cara fleksibilitas waktu, tempat, dan kecepatan pembelajaran. Dengan menggunakan e-learning, pengajar dapat menentukan waktu untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Artinya, kegiatan seperti mengamati maupun mencoba dapat dilakukan di mana saja, tentunya dengan bimbingan orang tua maupun gurunya. Jadi kegiatan mengamati dan mencoba dapat langsung dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kegiatan menalar dan mengkomunikasikan dapat dilaksanakan oleh siswa di saat mereka selesai melakukan percobaan sederhana. Hasil percobaan yang mereka lakukan dapat dikomunikasikan dengan bahasa mereka sendiri. Artinya, bahasa yang digunakan dipahami oleh mereka, namun akan disempurnakan oleh orang tua maupun guru sebagai pembimbingnya. Dari hasil pemaparan-pemaparan yang kelompok kami sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter saintifik ini sangat diperlukan, bahkan ditekankan dalam pembelajaran fisika. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini izinkan saya untuk menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.